Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Rahmat Fikram Dimi. Di sini saya akan membahas tentang suku bangsa, di mana kita ketahui Indonesia memiliki letak geografi yang sangat strategis di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia yang mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, juga agama, dan kepercayaan itu sendiri. Dan di mana kita ketahui kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia pun sangat menerima perubahan, baik suatu yang baru datang dari dalam maupun luar negeri. Masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang-orang asing dan budaya lain. Seperti masyarakat perkotaan yang mudah menerima budaya-budaya asing dikarenakan jalur transportasi yang tersedia di perkotaan lebih mudah diakses dibanding pedesaan. Dan pengaruh kebudayaan asing bisa muncul karena memiliki ciri yang berbeda, biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia sehingga akulturasi atau percampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Dan di mana kita ketahui kondisi iklim yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau di antar daerah. Perbedaan kondisi alam seperti pegunungan dan masyarakat pantai atau pesisir menyebabkan perbedaan yang sangat signifikan. Contohnya seperti masyarakat yang berada di laut atau pinggiran laut, dia lebih sering melakukan kegiatan melaut. Dan sedangkan masyarakat yang hidup di pegunungan lebih suka dengan bercocok tanam. Atau sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat beragam. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu agama. Masuknya agama dapat mempengaruhi perkembangan budaya pada suku bangsa-bangsa tertentu. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pada suku bangsa. Bangsa Indonesia pada zaman dahulu sudah mengenal kepercayaan yang berupa animisme dan dinamisme sebelum masuknya agama ke Indonesia. Perkembangan lebih lanjut, ada sebagian dari masyarakat mencampur adukan antara kepercayaan lokal dengan agama. Adapun proses masuknya dan perkembangan agama-agama di Indonesia akan diuraikan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia hampir bersamaan. Tetapi, pada bukti sejarah menyatakan bahwa agama Buddha lebih dulu masuk ke Indonesia, baru kemudian agama Hindu. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan candi yang menjadi simbol agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu berkembang pada masyarakat Bali dan Lombok, sedangkan pengaruh agama Buddha dan sebagian masyarakat Jawa dan beberapa masyarakat di luar suku Jawa. Poin kedua, agama Islam pada awalnya masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat dari India. Kemudian bangsa Arab datang ke Indonesia sambil melakukan perdagangan. Pengaruh agama Islam tampak nyata dan perkembangan budaya di beberapa suku bangsa. Suku bangsa yang berkembang budayanya dipengaruhi oleh agama Islam diantaranya adalah suku Minangkabau, Aceh, Sunda, Banjar, Makassar, dan sebagainya. Poin terakhir yaitu agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis berkembang pesat pada suku bangsa Flores dan Timor. Agama Kristen mempengaruhi kebudayaan di beberapa suku bangsa, diantaranya adalah suku bangsa Ambon, Batak, Minahasa, dan sebagian suku bangsa lainnya. Para suku bangsa Jawa mempunyai keunikan tersendiri dengan perkembangan semua agama dan kepercayaan pada masyarakatnya. Pada masyarakat Jawa terjadi perkembangan sinkretisme dari semua agama dan kepercayaan yang terwujud dalam budaya kejawen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendeskripsikan hasil makalah kami tentang masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia. Ada sejumlah orang kecil yang relatifnya kaya dan berkuasa pada lapisan atas semakin mengeras. Dalam struktur ekonomi ada dua macam sektor ekonomi yang sangat berbeda sekali dengan wataknya. Yang pertama adalah sektor pertama memiliki struktur ekonomi modern yang secara komersial lebih bersifat canggih, banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional. Motif keuntungan maksimal. Golongan ini kebanyakan berada di daerah metropolitan, di mana pusat kekuasaan pemerintah dan kegiatan ekonomi berada. Yang kedua adalah struktur ekonomi pedesaan yang bersifat tradisional, berorientasi pada sikap konservatif. Motif pemeliharaan keamanan lebih berorientasi pada kepuasan bukan keuntungan. Di sini juga saya dapat simpulkan bahwa kita hidup di Indonesia yang termasuk negara majemuk dengan beragama suku ras dan bahasa, agama, adat istiadat dan sebagainya. Banyak faktor yang mengakibatkan keberagaman tersebut, antara lain adalah faktor geografis, faktor pengaruh dari luar kebudayaan, faktor iklim atau lingkungan sekitar, sehingga terciptalah berbagai budaya yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu, mulai dari masa Hindu, Belanda sampai sekarang. Kemajukan masyarakat Indonesia semakin kompleks dari kemajukan masyarakat Indonesia yang terciptanya struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ada struktur sosial horizontal di sini dan ada struktur sosial vertikal. Struktur sosial horizontal adalah perbedaan dilihat dari suku, ras, agama, bahasa, adat. Sedangkan struktur sosial vertikal dilihat dari kekayaan atau tingkat ekonomi, kekuasaan atau politik, pendidikan dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kalau ada kata-kata yang belum disebut, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nama saya Muhammad Munawir, NIM N1A1-118-107. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin-poin dari makalah kami, itu kelompok F. Di sini yang pertama A itu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat beragam. Kalau dari yang pertama itu kita ambil A, suku bangsa. Satu itu suku bangsa. Jadi suku bangsa itu terbagi atas ada 8 faktor. Di antaranya itu letak strategis wilayah, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, letak geografis, pengaruh kebudayaan asing, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Ya, di sini kayaknya ada 8. Di sini saya akan menjelaskan poin cuma berapa poin. Yang pertama itu letak geografis. Yang kita ketahui bahwa letak geografis, kayaknya mungkin letak geografis Indonesia berbeda-beda dari kepulauan 1 ke kepulauan 2. Menjadi di situ terjadi ada perbedaan antara kebudayaan yang terjadi di suatu daerah. Yang itu misalnya kita ambil saja contoh itu misalnya orang Tolaki dan orang Muna. Orang Tolaki dan orang Muna hanya beda kondisi geografisnya, maka mereka akan berbeda-beda kebudayaan. Begitupun dengan apa yang terjadi kebudayaan yang kebudayaan ada di daerah mereka masing-masing. Jadi kebudayaan ini bisa terpengaruh karena geografis, habis itu perubahan iklim, karena perubahan itu menjadi perubahan yang terjadi karena kondisi kebudayaan bisa berpengaruh gitu. Habis itu di sini ada agama. Di sini agama ada beberapa khas yang kita tahu. Itu yang pertama, sebelum Indonesia merdeka, yang kita kenal pertama agama Indonesia di Indonesia itu pertama itu ada Hindu Buddha yang dibawa oleh para orang India dengan cara berdagang. Habis itu sama halnya juga dengan yang kedua itu agama Islam. Agama Islam itu juga terjadi di Indonesia bukan melalui peperangan. Kenapa agama Islam datangnya juga lewat perdagangan, kecuali agama Katolik dan agama Nasrani. Agama Katolik dan agama Nasrani dibawa sama orang Portugis di wilayah pertama diletaknya di Maluku. Selesai diletaknya di Maluku karena pertama mereka
dengan kontrak secara kerjasama lahan, lama kelamaan Portugis menjajah di daerah Maluku. Habis itu terjadilah di mana Belanda dan yang lain-lain datang, sehingga mereka membawa agamanya dan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia. Di Hindu Buddha yang terjadi di misalnya Hindu Buddha itu kebanyakan terjadi di daerah Bali, dan daerah Bali itu dijadikan masih pertahankan sampai sekarang Hindu Buddha itu. Habis itu agama Islam itu pertama disebarkan itu lewat pesisir, dia lewat pesisir. Habis itu lewat pesisir disebarkan, habis itu disebarkan ke seluruh wilayah. Habis itu agama Katolik sudah dijelaskan tadi. Habis itu budaya regional. Habis itu latar budaya regional itu latar belakang historisnya dalam perjalanan sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari Yunani, wilayah Cina bagian selatan. Sedangkan habis itu bagian B-nya itu dia menjelaskan sini perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku, bangsa, dan beragam budaya di Indonesia. Yang tadi saya jelaskan tadi pertama, karena mungkin perbedaan geografis, jadi sehingga wilayahnya terbagi, sehingga di daerah situ kebudayaannya terbagi-bagi sesuai kondisi iklim dengan kepulauan yang ada di sana. Habis itu keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Di sini juga penting. Di bagian daerah kita, kenapa tidak bisa terbaur dengan kebudayaan? Ada sebagian daerah kayak misalnya di Kalimantan, mereka itu tidak terbuka kepada daerah lain, sehingga mereka tertutup dengan kebudayaan yang ada. Dan sebagian ada juga di kebudayaan sudah transisi yang ada dengan kebudayaan yang lain. Misalnya kebudayaan dari luar, di luar Indonesia, kan seringnya terjadi komunikasi kayak misalnya di Kendari ini. Di sini penduduk aslinya orang Tolaki. Habis itu karena mungkin banyak yang datang sehingga kebudayaan Tolaki itu kurang kentara di Kendari ini. Habis itu di sini kita menjelaskan manfaat keberagaman budaya. Di sini kita menjelaskan ada 2 poin manfaatnya. Yang pertama dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbedaan istilah dan bahasa Indonesia. Jadi karena banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga kita mendapatkan bahasa yang beragam-ragam di setiap daerah. Habis itu yang kedua tadi dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia dan bisa mendatangkan devisa. Di sini dengan beragamnya kebudayaan yang kita ada di Indonesia dan munculnya potensi yang baik bagi Indonesia. Potensi baik itu dari misalnya orang asing ataupun orang yang di luar kebudayaan itu penasaran dan kebudayaan yang ada. Dan kebanyakan sekarang kebudayaan itu sudah dijadikan potensi untuk menjadi daya tarik di sebagian daerah. Kayak misalnya kita ambil contoh Bali. Bali itu bukan cuma contohnya dia dengan pantainya, tapi dengan kebudayaannya, sehingga orang barat atau orang luar Indonesia, luar Bali, dia penasaran gitu apa yang ada potensi apa yang ada kebudayaan di Bali itu. Habis itu yang kita menjelaskan bagian B, menurut kami yang dimaksud dengan ciri khas masyarakat Indonesia. Di sini dalam bab ini dijelaskan bagaimana ciri khas Indonesia. Ciri khas Indonesia saya jelaskan sedikit saja. Yang ada itu yang kita menjelaskan pertama itu rahma, habis itu gotong royong, habis itu orang yang beragam dalam berbudaya, orang yang beragama dan berbudaya. Habis itu C, bagian C itu faktor-faktor yang sesungguhnya dapat mengintegrasikan masyarakat yang begitu manajemuk. Di sini kita penjelasannya ada berapa poin? Ada 6 poin. Di sini ada 6 poin. Yang itu yang pertama proses interaksi. Habis itu yang kedua proses identifikasi, habis itu kerjasama, habis itu proses akomodasi dan proses asimilasi. Yang terakhir itu proses integrasi. Di sini banyak macam-macam, sedangkan proses integrasi itu terbagi toleransi terhadap perbedaan, habis itu kesepakatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, habis itu sikap saling menghargai orang lain, dan habis itu sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Habis itu persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran, adanya musuh bersama di luar. Di sini kita jelaskan itu faktor-faktor manajemuknya itu ada berapa macam. Kayak misalnya sambil contoh saja kayak proses interaksi.
proses interaksi itu karena seringnya terjadinya interaksi, karena yang sama dijelaskan di sini itu proses interaksi adalah proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta nilai positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Itu saja mungkin yang saya dapat jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dwiki Al Rashid Ramadan, Stanbook N1A1-18114. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin penting dari pembahasan hasil makalah kami. Poin garis besar yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat beragam. Faktor yang pertama di sini ada faktor suku bangsa. Faktor suku bangsa lagi ini terbagi atas 8 faktor. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, letak geografis, pengaruh kebudayaan asing, kondisi iklim, dan alam yang berbeda. Saya akan menjelaskan salah satu faktor ini. Yang saya menjelaskan adalah faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat dalam perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri, tidak mau menerima dari budaya asing. Garis besar faktor yang kedua adalah faktor agama. Masuknya agama dapat mempengaruhi perkembangan budaya pada suku-suku bangsa tertentu. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pada suku bangsa. Bangsa Indonesia pada zaman dahulu sudah mengenal kepercayaan yang berupa animisme dan dinamisme yang sebelumnya masuknya agama ke Indonesia. Agama pertama yang masuk ke Indonesia adalah agama Hindu dan Buddha. Agama ini masuk ke Indonesia dengan melalui perdagangan yang dibawa oleh negara India yang berkembang pada masyarakat Bali dan Lombok. Sama dengan agama Islam, pada awalnya masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gurajat dari India. Kemudian bangsa Arab datang ke Indonesia sambil melakukan perdagangan. Faktor yang ketiga ada budaya regional. Budaya regional ini terbagi mempunyai latar belakang historis, perbedaan kondisi geografis, keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Garis besar yang kedua ada menurut kami yang dimaksud dengan ciri khas masyarakat Indonesia. Menurut kami ciri khas masyarakat Indonesia terletak dari beraneka ragaman kebudayaan yang dimana setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing dan banyak bahasa di setiap daerah. Masyarakat yang ramah, hal ini juga terkenal dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang bisa kita kenal juga sebagai bahasa Indonesia yang dijuluki sebagai bangsa yang ramah, yang dimana memiliki keramahan kepada siapa saja dan bagi turis yang datang ke Indonesia sebagai negara yang paling ramah. Oleh sebab itu kami bisa ambil kesimpulan bahwa ciri khas Indonesia juga dibilang negeri yang ramah. Garis besar yang ketiga ada faktor yang sesungguhnya dapat diintegrasikan masyarakat yang begitu majemuk. Ada beberapa faktor yang melalui proses ini. Yang pertama proses interaksi, proses diidentifikasi, kerjasama, proses akomodasi, proses asimilasi, dan proses integrasi dapat dipahami sebuah proses penyesuaian antar unsur dalam masyarakat majemuk yang sehingga berbentuk keseharian dalam kehidupan sosial. Saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami bab 2. Pembahasan A, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat beragam. 1. Suku bangsa. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian amati letak geografis Indonesia dalam peta dunia.
Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komunitas barang, namun juga mempengaruhi kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan perbedaan ras juga agama dan kepercayaan mereka. B. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri beribu-ribu pulau secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat Indonesia dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, dan peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama di Indonesia. C. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, laut, mengakibatkan perbedaan masyarakat, juga kondisi kekayaan alam. Tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunitas juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meski jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. F. Letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar itu menjadi sumber keberagaman tercipta, seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Pastinya satu pulau dengan pulau yang lain memiliki perbedaan atau karakteristik masing-masing. G. Pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia, sehingga terjadi akulturasi atau percampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. H. Kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah Indonesia berbeda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. 2. Agama. Masuknya agama dapat mempengaruhi perkembangan budaya pada suku-suku bangsa tertentu. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pada budaya suku bangsa. Bangsa Indonesia pada zaman dahulu sudah mengenal kepercayaan yang berupa animisme dan dinamisme sebelum masuknya agama ke Indonesia. Perkembangan lebih lanjut, ada sebagian dari masyarakat yang mencampur adukan antara kepercayaan lokal dengan agama. Adapun proses masuknya dan perkembangan agama-agama di Indonesia akan diuraikan secara singkat sebagai berikut. 1. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia hampir bersamaan. Tetapi pada bukti sejarah menyatakan bahwa agama Buddha lebih dulu masuk ke Indonesia, baru kemudian agama Hindu. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan candi yang menjadi simbol agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu berkembang
pada masyarakat Bali dan Lombok, sedangkan pengaruh agama Buddha ada di sebagian masyarakat Jawa dan beberapa masyarakat di luar Jawa. Agama Islam pada Agama Islam pada awalnya masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat dari India. Kemudian bangsa Arab datang ke Indonesia. Sambil melakukan perdagangan, pengaruh agama Islam tampak nyata dalam perkembangan budaya di beberapa suku bangsa yang perkembangan budaya dipengaruhi oleh agama Islam. Di antaranya adalah suku Minangkabau, Aceh, Sunda, Banjar, Makassar, dan sebagainya. 3. Agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis berkembang pesat pada suku bangsa Flores dan Timor. Agama Kristen pengaruh kebudayaan di beberapa suku bangsa, di antaranya adalah suku bangsa Ambon, Batak, Minahasa, dan sebagai suku bangsa lainnya. Pada suku bangsa Jawa mempunyai keunikan tersendiri dengan perkembangan semua agama dan kepercayaan pada masyarakat. Pada masyarakat Jawa terjadi perkembangan sinkretisme dari semua agama dan kepercayaan yang terwujud dalam kejawaan, dalam budaya kejawaan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu budaya regional. A. Latar belakang historis. Dalam perjalanan sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani atau bagian wilayah Cina bagian selatan. Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin hingga beberapa generasi. Selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Mereka mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan-keterampilan khusus. Sebelum melakukan perjalanan dengan perbedaan pengalaman dan pengetahuan telah menyebabkan timbulnya perbedaan suku, bangsa, dengan budaya yang beraneka ragam di Indonesia. B. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi, perwujudan kebudayaan yang ada contohnya. Nelayan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan, sehingga mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis mereka tanpa mengganggu budaya yang lainnya. C. Keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam pembentukan keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruhnya asing pertama yaitu ketika orang-orang India, Cina, dan Arab disusul oleh bangsa Eropa. Bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Daerah-daerah yang relatif terbuka, khususnya daerah pesisir, paling cepat mengalami perubahan karena dengan semakin banyaknya sarana dan prasarana transportasi, hubungan antar kelompok semakin intensif dan semakin sering mereka melakukan pembaruan. Sementara daerah-daerah yang terletak jauh dari pantai umumnya tidak banyak pengaruh budaya luar, sehingga kebudayaan berkembang dengan corak khas. Contohnya, Jakarta, salah satu contoh kota pelabuhan, memiliki corak budaya yang cukup beragam, yaitu dengan adanya budaya Betawi memiliki sedikit budaya Cina, Arab, dan India. Hal ini diakibatkan oleh beragamnya orang yang datang di kota ini sehingga terjadinya pembaruan kebudayaan. Manfaat keberagaman budaya. Tidak semua negara memiliki keberagaman budaya seperti yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dengan demikian, keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Beberapa manfaat keberagaman budaya sebagai berikut. 1. Dalam bidang bahasa, kebudayaan yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbedaan istilah dan bahasa Indonesia.
2. Dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang dapat mendatangkan devisa orang yang datang di kota ini sehingga terjadinya pembaruan kebudayaan. Manfaat keberagaman budaya. Tidak semua negara memiliki keberagaman budaya seperti yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dengan demikian, keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Beberapa manfaat keberagaman budaya sebagai berikut. 1. Dalam bidang bahasa, kebudayaan yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbedaan istilah dan bahasa Indonesia. 2. Dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang dapat mendatangkan devisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizan Gaib, NIM N1A1181122. Mungkin langsung saja saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Bagian poin B, menurut kami yang dimaksud dengan ciri khas masyarakat Indonesia. Menurut kami yang dimaksud dengan ciri khas masyarakat Indonesia terletak dari beraneka ragam kebudayaan yang dimana setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing dan banyak bahasa di setiap daerah. Setiap daerah memiliki bahasa yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Masyarakat yang ramah, hal ini juga dikenal sebagai ciri khas masyarakat Indonesia. Yang biasa kita kenal juga bangsa Indonesia dijuluki sebagai bangsa yang ramah, yang dimana memiliki keramahan kepada siapa saja. Bagi turis yang datang ke Indonesia sebagai negara yang paling ramah, oleh sebab itu kami bisa berkesimpulan bahwa ciri khas Indonesia juga bisa dibilang negeri yang ramah. Gotong royong yang juga termasuk sebagai ciri khas masyarakat Indonesia, walaupun kegiatan ini sudah jarang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam beberapa momentum kegiatan ini masih dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti kerja bakti dan lain-lain sebagainya. Orang yang beragam dan berbudaya, kenapa kami mengatakan dalam ciri khas masyarakat Indonesia yang sebagai orang-orang beragam dan berbudaya, karena dalam undang-undang dijelaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki agama yang selaras dengan Pancasila. Dengan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini yang membuat kita berpendapat bahwa masyarakat Indonesia yaitu beragam, dan kenapa kita berpendapat bahwa ciri khas masyarakat Indonesia berbudaya dikarenakan setiap daerah Indonesia memiliki bahasa masing-masing dan budaya masing-masing, walaupun dalam suatu daerah yang sama belum tentu memiliki budaya yang sama pula. Hal ini membuat kami berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya. Kemudian poin C, faktor-faktor yang sesungguhnya dapat mengintegrasi masyarakat yang begitu majemuk. Poin pertama yaitu proses interaksi. Proses interaksi adalah proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Yang kedua, proses identifikasi. Berangkat dari proses interaksi tersebut dapat berlanjut ke proses identifikasi. Proses identifikasi ini berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka terhadap keberadaan pihak lain secara utuh. Kemudian yang ketiga, kerjasama atau biasa disebut sebagai cooperation. Charles Colley
mengungkapkan jika suatu kerjasama dapat mungkin terjadi jika masing-masing pihak sadar bahwa mereka punya kepentingan yang sama. Di saat yang bersama pula mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan tersebut dengan kerjasama. Kemudian yang keempat, proses akomodasi. Akomodasi dapat dipahami sebagai langkah untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Dalam proses ini, semaksimal mungkin tiap-tiap pihak mencapai kata sepakat dalam memenuhi tujuan dengan tidak merugikan pihak lain. Kemudian yang kelima, proses asimilasi. Proses asimilasi dalam hal ini dapat dipahami secara suatu cara yang ditandai dengan kegiatan nyata untuk mengurangi perbedaan pada individu atau kelompok yang sedang berkonflik. Kemudian poin yang keenam, proses integrasi. Proses integrasi dapat dipahami sebuah proses penyesuaian antara penyesuaian atau unsur dalam masyarakat yang majemuk hingga terbukti keserasian dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian ada pula faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama itu toleransi terhadap perbedaan. Kemudian yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Kemudian yang kelima, perkawinan campuran. Kemudian yang keenam, adanya musuh bersama dari luar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.